Ya, sudah kita mau coba lihat ini ya, important marks of revival, important marks di Acts pasal yang kedua ya. Kisah para Rasul pasal yang kedua. Kalau kita bicara tentang revival, itu kita bisa melihat tanda-tanda yang penting ya di dalam kebangunan rohani. Saya masih ngelanjutin outline-nya dari Joel Beeke ya. Jadi again itu artikelnya kalau saudara mau baca itu Age of the Spirit and Revival ya, Age of the Spirit. Beberapa hal ya, saya ntar bisa ada discussion atau kalau sudah ada komen dan sebagainya. Yang pertama ya, ini sekali lagi ditekankan bahwa genuine revival, kebangunan rohani yang sejati, yang autentik, itu merupakan pekerjaan Roh Kudus yang berdaulat ya, pekerjaan Roh Kudus yang berdaulat. Penekanannya itu sovereign work ya, pekerjaan karya yang berdaulat. Jadi eksistensinya gitu, kedalamannya ya, waktunya, jangkauan ini numbers berapa kali dan sebagainya, panjangnya dan sebagainya, itu semua ditentukan semata-mata oleh Tuhan ya. Bukan di dalam usaha manusia gitu. Manusia nggak bisa kontrol in fact gitu. Jadi ini konsisten dengan konsep teologi reform ya. Karena kalau saudara yakin saudara bisa menghadirkan, menciptakan revival itu sebetulnya bentur ya dengan konsep ini loh. Konsep kedaulatan Allah, konsep anugerah Tuhan dan sebagainya itu kan bentur gitu ya. Bahwa kita punya responsibility itu iya pasti gitu kan. Kita memang bukan fatalis ya. Teologi reform kan nggak mengajarkan fatalis. Tapi despite meskipun kita menjalankan bagian kita gitu ya, itu kita nggak bisa mengatakan ini loh, kayak dari Tuhan 70, kita 30 atau apa, bukan itu pandangannya gitu. Tapi ini sepenuhnya pekerjaan Tuhan, ya kita cuma bisa mempersiapkan diri gitu aja. Setelah kita mempersiapkan diri pun juga tetap sebetulnya kita nggak bisa bilang Tuhan pasti kasih revival gitu. Karena itu tetap di dalam kedaulatan Tuhan ya. Tuhan mau kasih revival, nggak kasih revival itu terserah Tuhan gitu. Saudara kalau lihat di dalam negara-negara tertentu atau bagian tertentu ya, ada yang revival itu dalam beberapa puluh tahun itu bisa terjadi berapa kali gitu. Terus setelah itu nggak ada lebih dari 100-200 tahun gitu ya. Kan itu patternnya kan nggak bisa nggak bisa ditebak gitu. Kita nggak bisa bilang setiap 75 tahun sekali gitu misalnya gitu ya. Itu nggak bisa kayak begitu. Jadi ada yang cuma berapa puluh tahun terjadi beberapa kali cukup intens. Setelah itu stop, benar-benar stop, dan setelah itu 200 tahun nggak pernah ada apa-apa gitu. So again itu waktunya betul-betul tergantung pada Tuhan ya. Ya kita bersyukur kalau di dalam waktu hidup kita Tuhan mengizinkan kita untuk bisa berbagian mencicipi keindahan ini ya, revival itu ya, kita bersyukur. Tapi ya kalaupun enggak ya lalu apa gitu. Ya kita mengerjakan ini setia di dalam mengerjakan sarana-sarana anugerah yang Tuhan percayakan bagi gereja. Mengkhotbahkan firman Tuhan, ya berdoa gitu ya, berdoa syafaat dan sebagainya, itu nggak ada yang khusus ya, termasuk juga berpuasa tentu saja gitu. Tapi nggak ada kiat khusus yang menyebabkan sampai terus kemudian kalau caranya gini terus bakal jadi revival gitu ya. Itu nggak bisa seperti itu gitu. Karena ini bukan sesuatu yang bisa direncanakan oleh manusia ya. Ini bukan di manufactured sudah tahu ya, ini kayak pabrik gitu ya, pabrik revival atau apa, bukan sudah. Ini betul-betul sepenuhnya di dalam kedaulatan Tuhan ya. Jadi ini penting untuk konsep reform ini penting sekali gitu. So, dengan kata lain, revivals ini pinjam istilahnya Beeke ya, independent of human support or human sympathy. Bebas daripada itu saya. Bebas dari dukungan ini ya, manusia, atau simpatinya manusia gitu ya, seolah-olah yang berkontribut untuk revival ya. Kalau pinjam istilahnya pendeta Sifto, meskipun ini konteksnya bukan revival ya, tapi kan sudah tahu kalimat terkenal, no one comes to help to contribute gitu kan ya. Tapi semua orang itu ya belajar menjadi murid ya, to serve, to learn gitu kan ya. So sama di dalam hal ini kita juga bisa terapkan prinsip yang sama tentang revival gitu. No one comes to help gitu. Saudara nggak datang untuk menolong revival, nggak ada itu saya. Saudara juga nggak datang untuk kontribusi terhadap revival, nggak ada itu. Karena kalau kita berpikir seperti itu, selalu ada ntar akhirnya ujung-ujungnya mencuri kemuliaan Tuhan itu. Selalu ada itu nih saya, selalu. Kalau kita berpikirnya itu kita ada jasa ya, selalu logically speaking ya, itu selalu menyisakan ruang untuk mencuri kemuliaan Tuhan ya. Dan itu sangat logis ya, sangat logis.
Ya kan? Karena memang ada jasa kok gitu loh. Ini ada kontribusi saya, jadi boleh dong ini waktu berhasilnya saya colong sedikit meskipun cuma 15%, or perhaps 1,5% kali ya. Tapi tetap memberikan ruang kan. Nah tapi kalau kita percaya bahwa revival itu sepenuhnya adalah bebas dari human support, human contribution, human sympathy, human help dan sebagainya. Ya ini semua kemuliaan boleh kembali kepada Tuhan gitu. Nah, saudara, waktu kita ini ya diberikan Tuhan kesempatan untuk berbagian di dalamnya, kita cuma bisa bersyukur gitu dan mengagumi pekerjaan Tuhan ya. Kenapa Tuhan menghadirkan itu gitu. Dan bukan hitung-hitungan jasa gitu. So, jadi kalau saudara dibandingkan dengan ini ya, model revival, especially yang sering dikritik ini kan School of Thought-nya Finney, Charles Finney gitu. Itu dengan penekanan ini ya, evangelistic campaign ya, itu kan evangelistic campaign itu satu hal saya. Itu kita bilang itu juga pekerjaan Tuhan, tapi menyamakan ini dengan revival itu bermasalah saya. Karena revival itu bukan sekedar ribuan orang dengar ini Injil gitu. Itu bukan revival, nggak harus revival. Bisa revival memang, tapi nggak harus revival gitu. Saya lupa ya, saya pernah cerita sama saudara nggak di pertemuan yang pertama ya, waktu ini Berlin Wall itu kolaps ya. Sudah ngomong belum ya saya ini? Billy Graham datang ke Berlin. Belum ya? Billy Graham sudah tahu kan ya, nggak ada yang mempertanyakan dia itu orang dipakai Tuhan atau nggak dipakai Tuhan. I think kita semua clear lah dia orang yang dipakai Tuhan gitu. Dan bahwa ada konfirmasi di dalam pelayanan, semua orang juga clear gitu. Integritasnya juga dijaga sampai terakhir kan ya, sampai dia meninggal dan sebagainya. Itu waktu ini saya, waktu 1989 ya, itu pas saya di Berlin. Berlin Wall kan kolaps itu ya. Itu kan momen saya, such a historical moment. Penting sekali saya, itu orang kalau bilang itu zaman modern itu kan 1789, which is ini ya, yang revolusi Prancis itu kan ya. Sampai 1989. 1989 itu the collapse of the Berlin Wall itu adalah paradigma ini ya, model keruntuhan kolaps daripada Eastern Bloc kan ya, komunisme dengan jatuhnya itu masuklah masa postmodern gitu. Jadi 1789 ke 1989 itu extremely important saya itu tahun itu gitu. Bukan cuma urusan Jerman atau Berlin ya, tapi dianggap sebagai ini ya, hancurnya daripada komunisme disintegrate gitu, nggak bisa bertahan. So itu sangat momen. Dan Billy Graham tangkap itu momen itu, dia pergi ke Berlin, dia khotbah di sana gitu. Saya ingat dia itu khotbah di depannya gedung parlemen, gedung parlemen itu jadi sebelahnya Brandenburg Gate. Saudara tahu Brandenburg Gate itu waktu German reunification itu simbolnya itu Brandenburg Gate ya. Jadi orang itu keluar masuk Berlin Barat, Berlin Timur itu di situ gitu. Temboknya itu yang dibuka salah satu entry-nya itu di situ gitu. Jadi ini Brandenburg Gate, di sebelahnya sini itu gedung parlemennya Reichstag ya, dan di sini ada square. Nah, si Billy Graham itu khotbah di situ persis di depannya itu daerah Brandenburg Tor dan Reichstag itu ya, which is tempatnya itu the best itu yang dipilih memang di situ harusnya gitu. Dan sudah tahu yang datang berapa orang ya? Sedikit sekali yang datang gitu. Jadi saya berdiri di sini gitu ya, terus ntar kira-kira ada 30 meter orang di sana gitu ya. 30 meter lagi di sana dan sebagainya. Sepi sekali sepi. Maksudnya untuk ukuran Billy Graham ya gitu ya. Sampai terakhir setelah selesai ada orang samperin saya ya. Dia pikir saya bukan orang percaya, jadi dia berusaha menginjili gitu ya. What is the meaning of life according to you gitu kan. Ya saya jawab believe in Jesus Christ, selesai langsung pembicaraan. Kalau enggak kan lama dia ntar mengecewakan juga tahu setelah ngomong setengah jam ternyata ini orang Kristen gitu kan. Ya sudah singkat saja gitu. Jadi kamu kok iya saya orang Kristen gitu. Ya dia jadi mau cari orang tuh diinjili juga orang-orang yang datang likely juga orang-orang yang sudah percaya gitu. Seperti saya dan sebagainya gitu. So itu Billy Graham saya. Bukan revival itu. Tapi apakah itu pekerjaan Tuhan? Oh iya, itu pasti pekerjaan Tuhan. Mana kita nggak ngomong itu pekerjaan Tuhan. Ya itu pekerjaan Tuhan lah gitu. Dia ekstra datang ke situ dan momen seperti itu dia tangkap dan sebagainya. Tapi itu bukan revival gitu. Karena revival nggak seperti itu saya. Revival itu orang itu datang berduyun-duyun. Even sebelum pengkhotbahnya khotbah pun orang itu sudah hatinya itu sudah sudah siap gitu saya, sangat reseptif ya untuk menerima Injil gitu. Itu baru kita bicara tentang revival gitu. So nggak semua ini ya saya, nggak semua momen itu kita bisa call it revival gitu. Patong kan pernah ini ya memperbandingkan yang Petrus khotbah ya, which is revival,
dengan Stefanus yang juga dipenuhi Roh Kudus kan ya. Tapi waktu Stefanus khotbah itu jelas bukan revival saya. Nggak ada di dalam revival ada batu-batu melayang kayak gitu tuh nggak ada gitu. Jadi apa ini? Apakah Stefanus kurang sungguh-sungguh atau dia kurang persiapan atau kurang dipakai Tuhan atau apa? Enggak, bukan itu sama sekali saya. Alkitab mencatat dia dipenuhi Roh Kudus. So ini nggak ada yang salah dengan Stefanus gitu. Lalu di mana? Kenapa di situ bukan revival, di sini revival? Jawabannya cuma sederhana. Ya karena Tuhan menghendaki yang ini revival, yang itu tidak. Sudah gitu saja. Gitu. Gak ada hubungannya dengan ini. Apa? Karena Petrus lah lebih rasul senior, kalau Stefanus lebih muda. Yang ini kan apostle, ini cuma deacon lah dan sebagainya. Gak ada urusannya saya dengan itu. Benar-benar gak berurusan dengan itu. Gitu. Urusannya semata-mata ya karena kedaulatan Tuhan. Tuhan mau atau Tuhan gak mau. Sudah begitu saja gitu. Jadi ini kalau kita jelas konsep seperti ini ya, kita beres dari ini apa konsep revivalism yang rather man-made itu loh saya. Man-made yang diusahakan oleh manusia ya, itu mendukakan Tuhan loh. Maksudnya bukan melakukan pekerjaan Tuhan yang mendukakan ya, itu saya enggak. Tapi mengatakan bahwa yang dilakukan terus ini adalah kebangunan rohani gitu ya. Itu mendukakan Tuhan loh sebetulnya gitu. Karena kita kan ini ya, apa mengangkat satu image yang enggak ada gitu. Nana enggak maksudnya poin ini gitu. Ya, saudara punya anak, sederhana saja ya, saya. Saudara punya anak nggak juara, saudara bilang juara gitu maksudnya. Ini kan masalah ya kayak gini nih kan. Masalah nggak sih, saya? Gereja kita adalah gereja yang terbaik di seluruh Jakarta Utara. Dasarnya apa ya gitu maksudnya ngomong kalimat ini ya gitu. Saudara ngomong kalimat ini dasarnya apa ya gitu ya? Ada nggak ya dasarnya gitu? Nah ini loh, model-model kayak begini nih kita mesti hati-hati gitu ya. Dan again, historically speaking ini ya di ascribe sih salah satu yang menyebarluaskan ide ini adalah Charles Finney ya, Charles Finney. Jadi seperti kayak kita itu bisa bawa program of revival in our briefcase gitu ya. Koper saudara membawa serta potensi revival gitu. Di mana saudara naik pesawat terbang, datang di situ, saudara buka kopernya, terjadilah revival di sana gitu. Model magical kayak gini ini kayak lebih mirip Harry Potter kali ya daripada ini sih. Daripada apa kekristenan yang asli gitu. So, kalau sudah melihat ya model-model ini ya Pak, so-called revival tanda kutip yang sebetulnya bukan revival, yang bukan sepenuhnya bergantung kepada sovereignty Roh Kudus ya, tapi dependent kepada strategi manusia gitu, kepada ini ya usaha manusia, man's devices, misalnya ya saya psychological prayer gitu. Bukan prayer ya saya. Kalau prayer itu ya prayer sih nggak pernah salah ya gitu ya. Ini psychological prayer. Tahu nggak psychological prayer apa sih? Psychological prayer itu doa yang dibuat-buat secara psikologis. Sudah dulu saya waktu kecil itu dari denominasi yang ada psychological prayer itu. Orang bisa menciptakan psychological prayer dengan doa yang teriak-teriak, gebrak-gebrak bangku dan sebagainya, itu bisa gitu. Itu psychological prayer. Gak semuanya psychological ya, saya percaya tetap ada yang berdoa sungguh-sungguh dan benar-benar dari dalam hati, pasti ada lah, gak mungkin gak ada gitu ya. Tapi kita tahu ada yang psychological prayer gitu. Psychological gak harus cuma tentang prayer ya, psychological preaching juga bisa. Kita bisa kalau mempelajari itu, mempermainkan emosi manusia dengan retorika dan sebagainya, tapi di dalam level psikologis gitu. Sudah bisa bayangin ya kira-kira gitu. Kita bicara sama orang aja bisa pakai teknik psikologi kok gitu. Bisa nggak sih saya bayangin ini? Sudah waktu ngomong ya, ambil hatinya dulu gitu misalnya ya, bikin dia melayang ke atas dulu gitu kan ya. Itu kan ada tekniknya, saya gampang itu dipelajari gampang gitu. Udah orang yang waktu saudara ajak ngomong, langsung pertama tutup dulu. Itu ada tekniknya gimana saudara bisa merangkul sampai dia terus akhirnya jadi lemah, jadi terbuka. Purely psychological gitu. So, ini ya, psychological prayer gitu. Yang lain ya, kebergantungan kepada strategi manusia. Biasanya saya, ini sangat bergantung kepada personalitas daripada pengkhotbahnya. Waktu kita bilang bergantung kepada personalitas pengkhotbahnya ini, maksudnya ini bagian ini juga perlu didifferentiate secara lebih jelas ya. Tentu ya, nggak semua orang itu Billy Graham. Ya of course lah, kita bukan mau mengatakan
Billy Graham siapa sih? Sebetulnya dia juga sama dengan semua orang Kristen yang lain. Ya enggak sih, saudara, kita tahu memang enggak sama kok gitu loh. Ini bukan mau mengatakan bahwa mau siapalah itu, John Wesley lah, George Whitefield itu sama aja dengan anak sekolah minggu juga sama. Ya enggak sama, saudara, kita juga tahu itu enggak sama gitu. Bahwa Tuhan memakai orang berbeda-beda itu ya jelas gitu maksudnya. Kita enggak mempersoalkan ini ya. Tetapi ya saudara, yang jadi persoalan di sini adalah bukan bahwa ada orang yang dipakai Tuhan dengan luar biasa gitu misalnya, let's say ya. Bukan di sana saudara. Tapi lebih bergantung kepada personalitas ya, personalitas daripada pengkhotbahnya, daripada bergantung kepada Tuhan dan Roh Kudus gitu. Dan itu masalah, itu sangat masalah. Saya dulu berapa tahun lalu itu pernah tegur satu rekan hamba Tuhan ya, yang memperkenalkan itu kebaktian penginjilannya Pak Tong ya. Terus dia sharing di mimbar gitu ya. Dia sebut namanya Pak Tong berapa kali gitu ya. So, mungkin ini terakhir kali nih, sudah tahu lah kayak gitu-gitu lah maksudnya. Ini mungkin terakhir kali nggak ada lagi dan sebagainya, Pak Tong setua dan sebagainya. Setelah turun sampai, kamu tadi sebut nama Pak Tong kira-kira gitu ya. Mungkin ada 10 kali. Saya nggak dengar one single mention nama Kristus disebut itu. Dia kaget saya. Ini kan ironi ya gitu. Waktu itu judulnya adalah Kristus bagi Indonesia atau apa gitu ya kalau nggak salah. Apa ya waktu itu ya judulnya? Kristus bagi Jakarta atau apa gitu ya. Kira-kira ya. Ini apa? Itu Pak Tong sendiri mau mengkhotbahkan Kristus. Orang ini mengkhotbahkan Pak Tong. Gimana sih? Aduh. Nangkep nggak sih? Kan ironi gitu maksudnya. Pak Tongnya sendiri mau mempermuliakan Kristus. Lah ini yang diperkenalkan malah Pak Tong. Kenapa nggak memperkenalkan Kristus yang mau diperkenalkan Pak Tong sih? Aduh. Kenapa gitu loh? Kenapa kok kita jadi bergantungnya kepada personality of revivalistnya gitu? Dan konsep kayak begini nih masalah, konsep kayak gini nih masalah gitu. Karena kita akhirnya jadi ya bergantungnya itu kepada manusia, akhirnya nggak bergantung kepada Tuhan gitu. Terus kalau nggak ada personality of the revivalistnya, kita semua jadi minder gitu misalnya ya. Ya akhirnya jadi gini, akhirnya itu saya nggak bisa lah, saya bukan Pak Tong, saya bisa khotbah dan sebagainya, ini bukan itu dan sebagainya. Ya akhirnya gini lah, akhirnya terjadi banding-banding gitu. Masa pekerjaan Tuhan kayak begini sih? Kalau pekerjaan Tuhan kayak begini ya nggak ada yang lanjutin Elia, nggak ada Elisianya, Musa nggak ada Yosuanya gitu ya. Paulus nggak ada Timotius, nggak ada semuanya akan mulai, saya bukan Musa, saya bukan Elia, saya bukan Petrus, saya bukan Paulus gitu ya, saya bukan siapa-siapa. Lah terus gimana dong? Mesti Musa di sana terus umurnya berapa? Masih umur berapa dia gitu? 1500 tahun, vampir kali. Bukanlah. Ya dia ada waktunya, setelah itu selesai gitu. Setelah itu siapa? Ya dilanjutin orang lain. Gak ada yang terlalu penting di sini gitu, di dalam hal ini ya. Tapi yang lebih penting ya ini Tuhan yang bekerja. So hati-hati ya dengan konsep kayak gini ini rentan dengan personality daripada pengkhotbahnya gitu ya. Nyerempet kultus individu actually gitu. Tanpa sadar mungkin ya, tanpa sadar. Lalu terus kemudian sibuk banget dengan ngurusin result. Nah, ini sound familiar gak sih? Sibuk banget dengan urusan result gitu. Persis kayak produksi ini ya, pabrik itu. Kan dihitung semuanya gitu kan ya. Terus habis itu bergantung kepada emotional preaching ya. Again, psychological preaching, emotional preaching ya. Not to mention juga gimmicks, tahu gimmicks nggak sih? Gimmicks yang bergantung kepada ini ya ciri khas tertentu gitulah, either itu kata-katanya gitu ya, either gerakannya ya, certain device tertentu yang dipakai untuk bisa menimbulkan orang itu terus kemudian jadi attracted gitu loh, khas banget gitu ya. Ada kayak apa sih istilahnya gitu, semacam jingle-nya gitu ya. Apa? Ya itu misalnya, atau ya gaya atau apa gitu. Macam-macam sih itu bisa ini. Nah, saudara kalau di dalam ini kan dunia politik atau orang waktu mau perang kan ya, memang dipakai kayak gitu-gitu kan ya. Itu mesti di-push ya secara emotionally, orang mau maju perang dan sebagainya, memang perlu kayak gitu. Tapi revival itu bukan itu sih, nggak bisa pakai itu gitu. Karena yang bekerja itu Roh Kudus. Saudara kok baca di dalam X2 ya, karena ini kan kita ngomongin X2 ya.
Nggak ada loh, saudara nggak akan menemukan gimmick Petrus. Apa coba ya? Gimmick yang saudara bisa bikin ini khas gitu ya. Ini khas khotbah Pentakosta kayak begini gitu. Apa ya coba ya? Apa sih? Kita bisa lihat patternnya, tapi itu jelas bukan masuk kategori gimmick lah, saya bukan gitu. Yang pertama, yang kedua, authentic atau genuine revival ya, itu seringkali kalau nggak mau dibilang selalu ya, itu didahului dengan doa. So doa ini penting gitu, doa. Doa ini bukan untuk ditaruh di dalam posisi kontributif tadi ya, saya bukan itu. Tapi kalau Tuhan mau menghadirkan revival, dia seringkali menggerakkan 1, 2, beberapa orang untuk bertekun mendoakan itu di dalam doa. So ini penting sekali. Di New York, sudah tahu New York ya, itu apa? New York tahun 1857 ya, ada revival di sana gitu. 1857 sih, definitely bukan sekarang, maksudnya sudah berbeda sekali gitu ya. Tapi juga tetap New York gitu loh, saya 1857 ya, tetap New York ya. So, biasanya disebut sebagai the Third Great Awakening. Itu movement ini saya mulai dengan 6 orang yang berdoa, cuma 6 orang saya. Persekutuan doa kita lebih banyak ya saya orangnya gitu. Itu sedikit menghibur tapi mungkin juga warning gitu ya. 6 orang ya. Setelah 6 orang itu kemudian di dalam tahun yang berikutnya ada kira-kira pertobatan 50.000 orang. Cuma dalam waktu 1 tahun, 6 orang berdoa, terus kemudian 50.000 orang bertobat ya. Itu betul-betul revival itu. Jadi, saudara melihat di sini ya, ketekunan di dalam doa. Kalau Tuhan tuh mau menghendaki revival, dia itu menggerakkan beberapa orang, ada beban yang berat ya untuk ini, berdoa gitu. Kalau kita rasa kita nggak ada beban, ya sudah bisa mulai dengan minta beban. Simpel kan ya, just mundur 1 langkah di belakangnya saja gitu. Kalau saya lihat saya kok nggak tertarik ya nggak ngomonglah kepada Tuhan, Tuhan saya nggak tertarik, tolong beri saya ketertarikan. Simpel kan sebetulnya gitu. Sudah nggak ada excuse lagi. Kalau mau ngomong nggak tertarik pun juga nggak tertarik, mundur 1 langkah lagi. Tuhan saya kok nggak tertarik, ngomong saya nggak tertarik gitu ya. Terus tarik mundur terus lah, sampai saudara nggak ada excuse lagi gitu. Mesti nggak bisa berdoa apa lagi saya, tinggal ngomong aja semuanya gitu kepada Tuhan dan minta Tuhan yang memberikan ya dengan tekun gitu. So ini ada Matthew Henry ya, saya kutipan yang ya mengatakan seperti ini. When God designs mercy, He stirs up prayer. Waktu Tuhan itu menghendaki mendesain belas kasihan termasuk juga ini revival kita bisa mengatakan gitu ya. Dia akan membangkitkan orang-orang itu berdoa. When God designs mercy, He stirs up prayer. Sudah bisa membaca juga di dalam ini ya, Acts 2 gitu kan ya. Itu kan bukan tanpa doa ya. Tuhan sudah jelas akan mendatangkan Pentakosta, itu kan sudah jelas banget ya. Itu sudah dalam ketetapan Tuhan kan ya. Gak bisa dirubah pun ya gitu. Tapi sudah melihat di dalam pengaturan Tuhan itu mereka diminta untuk berdoa kan ya, menanti berdoa gitu. So ini patternnya gitu. Mereka berdoa, mereka mempersiapkan diri, lalu terus kemudian Tuhan mengaruniakan, mencurahkan gitu ya. Roh Kudus di hari Pentakosta. Itu juga bukan tanpa prayer kan saya. Despite kedaulatan Tuhan ya, bukan tanpa doa. Jadi Tuhan itu suka ya, dia itu senang untuk mengaitkan di sini ya. Revival and its means, kebangunan rohani dan sarana-sarana ya, means of revival, means of grace ya, yaitu dalam hal ini salah satu yang sangat penting yaitu adalah prayer, berdoa ya. Yang ketiga. Nah ini poin juga penting ya saya. Yang ketiga, revival itu seringkali ya, biasanya itu bermula di gereja, saya. Bukan di partai politik ya, saya bukan gitu. Bukan di tempat pelacuran, bukan di kasino, itu maksudnya, bukan di tempat-tempat kemaksiatan itu ya. Tapi di gereja saya. Kadang kita ngomong kalimat ini seperti kayak agak sungkan gitu ya, karena kita mungkin gereja kan bukan tempat kemaksiatan gitu ya. Ya memang sih nggak tepat, kok kayaknya rendah banget gitu ya mengatakan gereja tempat kemaksiatan, kok kayaknya gimana gitu aja. Tetapi yang perlu di-revive itu adalah gereja, yang perlu dimurnikan itu adalah gereja. Hati-hati dengan berpikir ya, revival kebangunan rohani itu adalah untuk orang-orang di luar sana. Gitu. Konsep kayak gini nih sebetulnya ada self-righteousness ya.
Saya sudah nggak perlu dibangkitkan, ya. Saya sudah nggak perlu disegarkan, ya. Saya nggak perlu pertobatan. Yang perlu itu orang di luar gereja gitu. Yang perlu itu tempat-tempat kemaksiatan. Saudara yakin ya, saudara nggak perlu gitu. Kadang-kadang kita di dalam pergumulan ini ya, saya pergumulan keluarga pun juga bisa kayak begini saya. Kita selalu pikir pasangan yang lebih perlu bertobat gitu ya, atau anak yang lebih perlu bertobat, atau orang tua atau apa gitu. Mungkin yang paling perlu bertobat saudara dan saya. Kenapa ya? Ini ya Pak, mentalitas selalu lihat orang lain yang perlu bertobat ini saya. Ini masalah banget saya kayak begini nih. Spiritualitas yang sangat bermasalah gitu. Dan ini kalau di dalam revival saya kita memikirkan seperti ini ya, juga ada masalah. Karena gini saya, yang perlu di reawaken itu juga adalah orang-orang percaya itu bikin mengatakan ini ya Pak, orang-orang Kristen yang sudah lahir baru. Yang sudah lahir baru saya perlu di revive, perlu di reawaken. Saya mempelajari ini spiritual awakening dari perspektif dogmatik, sistematik, teologis ya, saya agak susah ya, saya ketemu tokohnya. Salah satu yang tulis apparently adalah Karl Barth gitu, Karl Barth. Yang dianggap kurang ini ya, konservatif oleh banyak orang reform. Tapi di dalam tulisannya tentang spiritual awakening ada banyak konsep yang indah ya, sebetulnya di dalamnya. Dan di situ dia juga mengatakan ini ya, saya jangan pikir yang perlu di awaken ya. Yang tertidur itu adalah orang-orang yang belum lahir baru gitu. Orang Kristen ada such thing seperti yang disebut sleeping Christianity itu ada gitu. Itu real saya. Christianity and yet sleeping gitu. Seperti kayak oksimoron kayaknya, Christianity kok sleeping gitu. Kekristenan kok sleeping, gak cocok banget kan dua istilah itu sebetulnya. Tapi ini benar-benar bisa jadi realitas ya. Di dalam zamannya Karl Barth sendiri dia mengalami dengan kehidupannya ya, bagaimana orang-orang Kristen di Jerman indeed sleeping waktu di dalam zamannya Hitler gitu. Gak berani memberikan teguran yang profetik ya. Kayak sekarang ini di Rusia. Ini juga kind of sleeping ini apa? Gereja ortodoks ya. Gak berani memberikan teguran. Selalu ada pencobaan kayak begini saya di dalam gereja gitu. Bedanya Luther sama yang lain itu apa saya? Bedanya adalah Luther tahu di dalam gereja itu ada kekurangan, ada kerusakan, dan dia ngomong. Yang lain, ya mungkin play safe gitu. Yang lain juga mengamankan posisi. Sudahlah, jangan ngomong, ini gereja kita sendiri. Jangan bicara gitu. Kita ntar kena pecat atau apa gitu ya. Ya ini bedanya gitu. Kehidupan yang berani tegur, ya, termasuk gereja, termasuk orang-orang yang sudah lahir baru, atau kita selalu tegur yang di luar gitu. Yang juga nggak datang di kebaktian kita, yang nggak dengerin kita gitu ya. Sudah kalau saya khotbah misalnya ya, khotbah Saban Minggu saya tegur-tegur Putin, memang Putin dengerin channel YouTube saya tuh gimana ya? Putin itu search gitu ya, YouTube channel Gary Kelapa Gading gitu maksudnya. Sampai terus kemudian kita mesti mengkoreksi Putin gitu maksudnya. Atau siapa ya? Ini loh ada yang aneh, sekarang ini ada yang aneh saya. Orang yang membicarakan kritik orang yang nggak denger kita gitu. Ini kan aneh kan kayak gini sebetulnya. Oh ini apa ya sebetulnya? Saudara, ini ilustrasinya ya. Ada orang di kelas atau kayak PA gini ya. Misalnya saya ini ya, marah-marah gitu ya. Kenapa yang datang PA sedikit gitu ya? Saya marah-marah. Lah saudara kan orang yang datang gitu loh. Nah coba sih. Lah orang yang nggak datang malah nggak denger gitu. Jadi harusnya ngomong gimana sebenarnya gitu ya. Orang terlambat biasa terlambat itu buru-buru ngamuk-ngamuk tentang keterlambatan. Yang dengerin nggak terlambat masalahnya gitu. Jadi ini ngomong audiensnya itu siapa sih sebetulnya gitu, yang tepat itu siapa gitu loh. Kok ngomong pada audiens yang salah gitu loh. Atau lagi curhat gitu ya, curhat ya oke sih ini curhat. Tapi kan khotbah kan bukan tempatnya curhat deh saya. Khotbah itu bukan tempatnya curhat loh. Khotbah itu menyampaikan apa yang Tuhan titipkan, diberitahukan kepada jemaat yang hadir maksudnya, jemaat yang dengar gitu. Bukan jemaat yang nggak dengar, itu urusan gereja sana gitu. Yang mesti tegur Putin ya itu pendeta di Rusia lah gitu maksudnya, bukan kita. Kadang-kadang mention sedikit ya boleh. Tapi sekali lagi saya, poin yang saya mau ngomong adalah ini saya, ada bahaya waktu orang itu berpikir revival, Injil itu selalu untuk yang di luar sana, bukan untuk gereja. Padahal saya kalau kita baca di sepanjang sejarah itu Tuhan waktu melakukan reawakening itu yang dibangkitkan adalah gereja saya. Gereja.
Dari gereja terus baru ntar kita bicara tentang dunia politik, tempat pelacuran, lah perjudian dan sebagainya. Iya itu bisa ada impact ke sana betul gitu. Di dalam revival di satu kota terus kemudian kriminalitas bisa turun. Betul sih, ada impact ke sana, impact sosial ya. Tapi yang dibangkitkan terlebih dahulu oleh Tuhan, ya gereja, gereja gitu. Pasti gereja dong, orang itu adalah umatnya. Lah kalau Tuhan membangkitkan orang-orang di tempat pelacuran, dibangkitkan terus gereja sendiri gak bangkit lah, ya lucu. Gimana itu maksudnya ya? Kalau gereja sendiri terus gak mengalami kebangunan, yang mengalami kebangunan malah orang-orang di luar. Loh, terus mereka mesti kemana gitu? Atau mereka bangun gereja di sana gitu? Gak bisa ditempatkan di gereja. Oh, gereja sendiri gak mengalami kebangunan soalnya gitu. Kan kacau balau. Ini sebetulnya sederhana sekali ya ini prinsip seperti ini. So, hati-hati ya. Karena kita orang percaya kadang-kadang itu kita prone deh, kita sering berpikir untuk orang lain gitu loh, orang lain. Nah, di dalam konteks tertentu tentu berpikir untuk orang lain itu baik gitu ya. Maksudnya dalam pengertian nggak selfish, nggak egois dan sebagainya. Kita memikirkan orang lain, tapi kita nggak bicara memikirkan orang lain di dalam pengertian ini kan, saya bukan. Ini memikirkan orang lain perlu pertobatan, orang lain perlu dikoreksi gitu kan ya. Gereja lain yang perlu bertobat gitu. Yang bukan gereja yang perlu bertobat. Dan ini loh, ini think of other people in this way, ini bermasalah, saya betul-betul bermasalah. Gitu. Karena kita akan nggak sadar bahwa kita ini kurang menyala-nyala untuk Tuhan ya. Bahwa sebagian jemaat itu hidup itu adem ayem ya, lukewarm, suam-suam kuku ya, menjalani kehidupan yang seperti kayak menuju kepada kemurtatan sebetulnya gitu. Dan nggak ada pertobatan dan itu semua nggak direcognize ya. Yang direkognize semua orang-orang berdosa yang di luar sana, yang judi, yang pelacuran dan sebagainya gitu. Seperti kayak di gereja nggak ada kelemahan gitu. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang nggak dipenuhi ya, kita saudara dan saya yang nggak dipenuhi dengan cinta yang dalam, yang menyala-nyala kepada Tuhan dan kepada sesama gitu. Ya intinya saya perhatikan ini ya Pak, gambaran di dalam Alkitab ya. Saya kutip dari William Taylor, dia bilang seperti ini ya. To have the world converted, kalau kita mau dunia itu dipertobatkan, we must have the church purified and ennobled. Kita perlu untuk mendapati gereja itu dimurnikan dan dimuliakan ya. Purified and ennobled through the enjoyment of a rich effusion of the Holy Ghost. Jadi memang senternya itu gereja, saya betul gitu. Senternya itu gereja. Dari gereja terus kemudian tersebar kepada yang lain. Ya. Gak mungkin kita mengatakan gereja sudah oke, yang perlu orang lain. Ini kalimat sendiri gak oke, saya. Kayak gini, kalau gereja sudah oke, dan kenapa di luar gak oke, ayo? Coba. Nah, maksudnya, kan gereja harusnya mempengaruhi dunia kan ya. Saudara bilang yang perlu dipertobatkan itu di luar, di area politik. Gereja sendiri sudah oke. Kalau gereja oke, dunia politik harusnya oke dong. Orang ada pengaruh keluar kok harusnya. The fact bahwa nggak ada pengaruh keluar, itu berarti di dalam nggak oke. Itu sederhana sekali itu. Tapi sulit ya berpikir seperti ini ya. Sulit kan? Karena kita bisa berpikir over responsibility, bisa guilty feeling terus dong. Sudah kalau lihat di dalam ini ya, pergumulan di dunia gitu. Persoalan kerusakan society ya. Itu kegagalannya siapa saya? Kita mesti ngomong kegagalan gereja loh saya. Maksud saudara kegagalan agama lain gitu. Maksudnya saudara yakin punya pandangan kayak gitu. Coba ya, kita ngajak berpikir lagi gitu ya. Kalau ada kerusakan, let's say di Kelapa Gading gitu. Itu persoalannya gereja di Kelapa Gading atau saya ambil sembarangan ya, saya kuil Hari Krishna di Kelapa Gading. Persoalannya mana ya? Nah, maksudnya poin ini gitu. Seharusnya siapa ya yang lebih bisa mengubah itu ya? Harusnya siapa ya yang lebih diharapkan untuk mengubah itu siapa coba gitu? Kuil atau gereja ya sebetulnya, atau orang di dalam gereja gitu. So, waktu kita melihat ini ya ada political political polarization deh, kayak di Amerika itu. Polarisasi politik sampai kayak gitu. Ini persoalan di mana sih saya? Gereja ini persoalan gereja ini. Gerejanya sendiri juga menciptakan polarisasi sampai nggak bisa membendung masyarakat jadi polarisasi kayak begitu. Gereja sendiri dipengaruhi sama ini sama polarisasi politik gitu.
Jadi gimana saya mau mengharapkan seperti ini? Makanya saya kita bisa bicara banyak contoh lah, banyak sekali contoh ya. Tapi persoalan itu kita mesti melihat di dalam gereja persoalannya gitu. Ini bukan mau ini ya menaburkan kayak teror, guilty feeling dan sebagainya. Bukan, ini just bicara fakta kok, saya bicara fakta. Waktu saudara melihat satu society itu diubahkan melalui gereja. Saudara boleh baca di dalam sepanjang sejarah. Gitu. Diubahkan itu melalui gereja. Gitu. Bukan melalui common grace, tanpa gereja campur tangan gitu misalnya. Ya common grace one thing, kita percaya Tuhan bisa melakukan itu. Tapi Tuhan lebih tertarik untuk melakukannya melalui gereja. Gitu. Bisa nggak Tuhan mempengaruhi satu society melalui common grace sampai Ya bisa, pasti dia bisa. Ada satu negara yang lebih lebih nggak setuju perjudian daripada yang lain, mungkin saja kayak begitu. Gitu. Tapi pengaruh seperti ini lebih diharapkan dari siapa sih? Dari orang Kristen sebetulnya gitu. Tuhan bisa bekerja tanpa orang. Ya bisa, pasti dia bisa. Dia Tuhan kok. Tapi adalah kehendak Tuhan kok bekerja itu melalui orang Kristen gitu loh. So, ini makanya ini semua connected. Jadi kita bicara revival itu gereja sudah dibangunkan. Gitu. Kalau kita mesti peka ya, terus-menerus kritis terhadap keduniawian di dalam gereja. Keduniawian di dalam kehidupan pemimpin-pemimpin gereja, pelayan-pelayan gereja dan sebagainya. Itu kita harus sangat kritis, harus itu. Kritis terhadap diri sendiri ya, Kalau kita nggak kritis bagian ini ya, terus kita kritisnya kepada yang di luar, aduh hopeless lah kayak begini. Sudah nggak ada perubahan, makin lama juga makin self-righteous, makin sombong dan sebagainya. Nggak cocok sama ini, sama ini konsep di Alkitab itu. Personal revival ya, itu juga penting. Tadi kan kita revival of the church ya. Revival of every single Christian itu penting itu. Konsepnya sama ya, ini ya Bang. Kita ini perlu di-revive. Kenapa? Ya karena itu banyak orang Kristen, ini pinjam istilahnya Biki ya, live on a substandard level. Menghidupi kehidupan level substandard, tahu substandard, di bawah standar gitu. Saya pernah khotbah ya, kalau sudah masih ingat ya, kita ini kadang-kadang ya, kita melihat orang-orang yang sangat mencintai Tuhan sebagai spiritual giants gitu. Mereka kayak orang-orang yang luar biasa. Karena kita menempatkan diri kita itu normal. Normal Christianity itu kayak gini gitu. Kalau mereka yang habis-habisan tuh Tuhan, wah ini spiritual hero, spiritual giants gitu ya. Orang-orang luar biasa. Ya. Kita balik sedikit ya, saya. Mereka mungkin yang normal gitu. Kita yang cacat gitu. Lain gak dia view-nya ini. Ini yang biasa kayak gini. Yang normal tuh kayak gitu. Yang habis-habisan tuh yang normal. Kita ini yang selfish, yang hitung-hitungan, yang kalkulatif, yang penakut, yang egois, dan seterusnya, dan seterusnya. Ini yang masalah gitu. Tapi kalau sudah balik ya, saya, kalau sudah balik gitu ya. Misalnya saya, maaf ini, hopefully nggak ada apa yang ini ya Pak. Di sini sih kayaknya nggak ada. Hopefully keluarga saudara juga nggak ada. Misalnya orang punya jarinya cuma 3 gitu ya. Jarinya 3, hilang 2 gitu ya. Terus kemudian lihat orang yang punya jari 5. Terus, ini spiritual giants gitu misalnya. Aneh gak sih saya? Aneh kan ya? Aneh gitu. Wah ini orang hebat. Orang luar biasa. Gak pernah sakit mah selama 3 tahun gitu. Maksudnya? Iya kalau saya mah 2 minggu sekali kena sakit mah. Ya kamu yang sakit lah berarti gitu. Yang dia yang gak kena sakit mah tidak ada. Ini yang just normal. Kok lu bilang dia yang spiritual giant, spiritual health, health giant di dalam health gitu. Bukan giant di dalam health. Ini yang normal, biasa-biasa saja. Gak seharusnya kena mah selama 3 tahun gitu. Sudah kena mah 2 minggu sekali. Ini yang masalah gitu. Kok jadi ditukar-tukar kayak begini ya gitu. Nah ini yang jadi persoalan di dalam gereja ya. Orang yang menghidupi substandard level, merasa dirinya itu normal, terus kemudian membaca orang-orang ini sebagai rada abnormal, yang supranormal gitu. Yang hidupnya ini ya Pak, mirip para orang kudus atau apa gitu. Mungkin perlu dirubah ya saya ini perspektif. Kalau Tuhan mengaruniakan revival ya, dia akan memberikan kepada kita ini saya pertobatan yang benar-benar dari dalam hati ya. Heartfelt repentance. Waktu bicara tentang repentance, nanti kita ada bagian lain ya, so, ntar kita di bagian ini, tapi yang sementara ini dulu. Yang keempat. Di dalam genuine atau authentic revival, ya,
ini klasik, saya poin ini klasik apalagi untuk kita Reform, Lutheran, Protestan ya. Ada remarkable spiritual growth dan itu berasal dari bagaimana Roh Kudus itu mengikatkan dirinya dengan firman Allah ya. Kita nggak bicara revival kalau nggak ada kebangunan penghayatan cinta terhadap firman Tuhan saya. Itu revival yang nggak jelas itu. Itu mungkin psychological revival gitu ya, bukan true spiritual revival atau awakening. Jadi saudara melihat di sini waktu Roh Kudus bekerja ya, dan sudah mendapati di dalam cerita reformasi kan ya. Itu orang dibawa kepada pengertian akan kitab suci gitu. Ada kerinduan yang dalam menyelidiki kitab suci, menghidupi kitab suci, menaati kitab suci, mengalami kebenaran firman Tuhan. Karena Roh Kudus itu membawa kita kepada kekayaan ini ya, kekayaan kitab suci itu. Roh Kudus membawa kepada Kristus, ya. Roh Kudus membawa kepada firman Kristus. Apa yang dikatakan oleh Kristus. Jadi kita bisa melihat ini sebagai ini ya, very important mark daripada true revival. Ya. Kalau orang itu mulai mempelajari kitab suci. Itu di dalam dunia saya, orang kadang ini ya, nggak melihat keindahan kitab suci. Orang lebih terus bergumul dengan persoalannya, kayak persoalannya jadi besar terus gitu ya. Gak selesai-selesai dengan persoalannya, berputar terus di dalam persoalan gitu ya. Dan ini melumpuhkan saya, melumpuhkan orang untuk nggak bisa bertumbuh akhirnya, kan nggak bisa melihat keindahan firman Tuhan. Waktu baca firman Tuhan ya mungkin baca juga dengan melayang-layang, karena di dalam pikirannya, di dalam hatinya, tetap yang menguasai itu adalah problemnya itu tadi gitu ya. Dia nggak bisa lepas ya. So ini dia adalah tanda bahwa kita perlu revival kan, karena ya waktu Tuhan mengizinkan ya di dalam kehidupan kita, seperti kayak ada hal yang kita cenderung kayak terobses gitu ya. Itu sebetulnya Tuhan hanya menyatakan ya inilah berhalamu gitu. Get rid of it. Kalau kita nggak bisa ini ya, seperti kayak kita, waduh Tuhan tolonglah ini solusinya, inilah Tuhan tolong gitu misalnya ya. Solusinya mau diberesin itu bagian ini karena sengsara sekali kok. Itu kalau kita berpikir seperti itu ya, menginginkan penyelesaian persoalan ini lebih daripada Tuhan sendiri. Yaitu Tuhan simply menyingkapnya dia itu berhala gitu. Berhala yang kita mesti kenalin dan berhala yang kita mesti overcome kan ya. Bukan meminta Tuhan untuk terus memaksa ini menyelesaikan persoalan ini gitu, apapun pergumulannya ya. Karena kalau Tuhan memberikan itu lah berarti kan dia mengonfirmasi berhalanya kita loh berarti sudah. Gimana sih? Terus kita bertumbuhnya bagaimana ya? Di dalam hal ini gitu. Sekali lagi ya saya, Tuhan membawa kita itu kepada kelimpahan firman Tuhan. Itu Daud ya mengatakan firman-Mu lebih manis daripada tetesan sarang lebah, lebih indah daripada emas tua. Ketertarikannya itu sampai seperti itu. Dan kesedihannya waktu dia melihat orang-orang yang nggak menghidupi Taurat ya. Dia waktu di tempat tidurnya dia membasahi tempat tidur dengan air mata. Kesedihannya ya. Karena firman Tuhan saya. Karena firman Tuhan bukan karena yang lain. So, ini kalau sudah membaca di dalam ini ya, tradisi reform dan ini istilahkan juga dari Alkitab ya. Itu ada istilah yang disebut the whole counsel of God ya, the whole counsel of God. Semuanya ya, bukan cuma ayat-ayat favorit ya, bukan gitu. Saudara membaca di dalam khotbahnya Petrus ya, itu dia mengkhotbahkan itu ya ini Pak, komplit ya saya. Ini bukan gambaran Injil yang di-courting ya saya. Kita sudah sering bicara di sini ya, dua saja ya, dua aspek ya. Preaching of the law, preaching of the gospel. Ini dua-duanya harus ada ya. Gak bisa kita cuma ada preaching of the law without preaching of the gospel. Atau preaching of the gospel yang gak ada preaching of the law. Janji Tuhan ya, janji anugerah Tuhan itu bukan tanpa perintah ya. Terus kemudian perintah itu bukan tanpa janji. Bukan tanpa pengampunan. Bukan tanpa penerimaan. Ini ya saudara melihat itu gereja itu bisa ketarik ke salah satunya ya. Kita gak kebal ya, kita gak kebal. Saudara bisa mendengar khotbah yang terus bicara tentang anugerah, cinta kasih Tuhan. Ya. Tapi saudara hampir nggak pernah dengar tentang kehendaknya Tuhan itu sebetulnya apa sih gitu. Tuhan itu mau apa sih dengan kehidupan kita? Gitu. Yang ada adalah Tuhan selalu untuk kita gitu. Saudara mendengar khotbah-khotbah seperti itu bisa sangat terhibur, saya setuju gitu. Tapi terus kemudian nggak mendorong kita untuk lebih mencintai Tuhan gitu. Dan lacking teguran dosa gitu, nggak ada. Hampir nggak ada teguran dosa saya. Yang ada adalah saudara
dihibur terus gitu ya, dimotivasi ya. Menyejukkan sih, saya setuju menyejukkan memang gitu. Tapi bagaimana ya dengan perintah Tuhan gitu? Bagaimana dengan undangan pertobatan? Ini orang ya di dalam kehidupannya terus mau dimengerti ya, tapi nggak bisa terima teguran ya. Itu orang yang nggak akan bertumbuh. Sekali lagi ya, saya. Orang yang di dalam kehidupannya terus mau dimengerti, dan dia nggak bisa menerima teguran. Itu orang yang nggak bisa bertumbuh. Pasti nggak bertumbuh. Yang membedakan childish, ya, anak kecil dengan orang dewasa itu seharusnya bisa terima teguran. Makanya kita bilang ya, orang yang sudah dewasa tapi nggak bisa dikritik, itu childish namanya. Betul nggak sih, saya? Orang kalau sudah ada umur ya, tapi waktu dikritik itu dia nggak bisa terima, ya kita bilang ini orang childish berarti gitu. Karena nggak bisa terima gitu, maksudnya dia siap, bagaimana saya? Mesti dipuji terus, mesti dibenarkan terus, kan dia nggak bertumbuh ya kehidupan kayak begini gitu. So, ini tadi ya, kita bilang satu ini ya, yang model ini ya, pemberitaan anugerah, tanda kutip, tapi nggak ada perintah. Nah, di sisi yang lain ya, hati-hati dengan ajakan untuk terus-menerus ini ya, mencintai Tuhan, bekerja bagi Tuhan ya, melayani Tuhan, ya, perhaps juga even memberitakan Injil atau apa. Tapi saudara jarang dengar kalimat yang Tuhan itu mengerjakan pekerjaannya untuk saudara gitu. Hampir nggak ada bagian ini, saudara. Yang ada adalah saudara didorong terus bagaimana bekerja bagi Tuhan. Saudara hampir nggak dengar kalimat pekerjaan Tuhan bagi saudara, hampir nggak ada gitu. Ini prone ya, ini borderline ke bidat legalisme loh, saya ini kayak begini ini. Bidat legalisme, nggak ada anugerahnya gitu. Nggak ada pembicaraan tentang cinta kasih Tuhan, nggak ada. Yang ada adalah saudara terus-menerus didorong terus bagaimana habis-habisan terbakar untuk Tuhan, ya. Tapi yang Tuhan kerjakan bagi kita hampir nggak pernah dibilang apa gitu. Simply di-assume saudara sudah ngerti. Nggak bisa di-assume saudara, harus diberitakan itu. Bagaimana bisa pakai istilah simply di-assume itu gimana ceritanya gitu. Kalau kita bilang simply di-assume, ya sudah perjamuan kudus simply di-assume, baptisan simply di-assume, mungkin baca firman Tuhan juga simply di-assume. Bukan simply di-assume, itu harus diberitakan, itu harus ada. Nggak bisa simply di-assume, nggak bisa itu. So, the whole counsel of God ya, banyak sih ini, banyak gitu. Jadi ada panggilan untuk beriman ya, menerima anugerah Tuhan. Ada panggilan untuk bertobat. Jangan bicara salib tanpa kebangkitan ya, atau kebangkitan tanpa salib. Atau bicara tentang ini forgiveness of sin ya, pengampunan dosa tanpa hidup kudus misalnya ya. Ini shortage ya, so ya. Ini di-courting itu. Atau menantang orang untuk percaya tapi nggak perlu bertobat ya. Saya pernah dengar ini saya dengan telinga saya sendiri, bukan dari gereja kita ya by the way ini gitu. Tapi dari ini orang dari gereja lain sampai menantang orang percaya. Ya sudahlah, kalau lu masih belum bisa bertobat ya nggak apa-apa, pokoknya percaya dulu, ntar lihat kan akhirnya setelah kamu percaya terima Tuhan nanti kan kamu akan ya mungkin kayaknya juga akan bertobat gitu. Ini bukan Injil, saya bukan itu. Ngawur banget saya Injil kayak begini ini. Saudara anggap ya kira-kira ya. Saya masih belum orang baik, saya masih banyak dosa dan sebagainya. Saya belum mau enggak apa-apa, lu belum bisa bertobat enggak apa-apa, datang dulu aja kepada Yesus Kristus. Enggak ada itu, saya khotbah itu enggak ada di dalam Alkitab. Datang kepada Yesus enggak perlu pertobatan, pokoknya datang dulu ntar bertobat belakang. Enggak pernah ada, saya enggak pernah ada di dalam Alkitab. Itu Injil palsu sebetulnya gitu. Dia akan mengerti Yesus yang seperti apa ya. Ntar kalau ternyata dia benar-benar dia pikir kekristenan seperti itu, dia benar-benar datang kepada Yesus Kristus itu. Dia akan mengerti Injil itu apa ya ntar di dalam gambaran kayak begini gitu. Atau ini ya, pengkhotbah yang lain yang benar-benar pakai gereja seperti kayak bisnis model, mengundang orang. Kamu masih ragu-ragu ini percaya pada Yesus? Percaya dulu, free trial 14 hari, kalau nggak cocok ya balikin. Benar-benar bahasa bisnis kan ya, literally bahasa bisnis gitu. Percaya pada Yesus, coba dulu, lu coba, jangan nggak fair lu, harus coba dulu. Oh, dalam 14 hari nggak cocok ya sudah, nggak apa-apa, you can ini refund gitu. Itu hamba Tuhan ngomong kayak begitu saya. Injil apa itu kayak gitu itu? Mana bisa Tuhan Yesus digituin gitu? Refund Yesus gitu maksudnya.
Kacau saya. Ini ya saya, G.I. Packer ya, dia mengingatkan ini, dia bilang hati-hati. Ini masih dalam konteks whole council. Dia mengingatkan tentang ini saya, model pinjam istilahnya Packer ya, high speed evangelism. High speed evangelism. Yaitu yang harps merely on a few great truths, guilt, atonement, forgiveness, set virtually in a theological vacuum, ya, ditaruh di dalam theological vacuum. John Owen, ya, dia bilang seperti ini, gospel promises itu apa sih ya? Gospel promises itu adalah, saya baca ya kutipannya, the gracious dispensations and discoveries of God's goodwill and love to sinners through Christ in a covenant of grace, wherein He engaged Himself to be their God, to give His Son unto them and for them, and His Holy Spirit to abide with them, and to bring them to an enjoyment of Him. Ini sudah, the whole counsel of God itu. Bukan tadi yang dibilang Packer ya, apa harps merely on a few great truths, guilt, atonement, forgiveness, terus vakum sisanya gitu ya. Model apa ya? Injil yang discounted kayak begini ya, saya. Ini masalah saya di dalam ini, di dalam gereja. Masalahnya di mana ya? Ntar orang pikir dia sudah percaya Injil, tapi terus kemudian di dalam kehidupannya dia nggak tertarik dengan narasi Injil, nggak tertarik, saya, nggak tertarik. Yang menguasai kehidupannya tetap sama seperti orang dunia, sama. Tapi seperti kayak percaya Injil, saya, percaya Injil bisa menjelaskan guilt orang berdosa, diampuni dan sebagainya. Gitu. Discounted banget saya konsepnya gitu. Tapi nggak sadar bahwa Injil itu nggak kompatibel dengan kapitalisme misalnya, nggak sadar itu. Nggak sadar bahwa Injil itu nggak kompatibel dengan neo-marxisme, nggak sadar gitu. Nggak sadar bahwa Injil itu berbenturan dengan ideologi-ideologi yang ada dalam dunia ini, nggak sadar gitu. Tapi ya ada notion of guilt, atonement, forgiveness gitu ya. Ini, aduh, hopeless loh saya, ini model kekristenan kayak begini nih. Karena apa? Ya ini persoalannya itu nggak membicarakan the whole counsel of God soalnya gitu. Di courting saya dengan ini ya Pak, few great truths yang gede-gede, jargon-jargon yang gede-gede, tapi terus kemudian nggak membawa orang tuh critically melihat kehidupannya itu terus-menerus perlu dibentuk oleh kuasa Injil yang menjungkir balikan. Saya contoh sederhana, saya sering sekali ya saya khotbah ini di Kelapa Gading loh. Ini apa partiality saya, orang yang memandang muka gitu. Ini kan nggak kompatibel ya sama sekali dengan Injil ya. Gak kompatibel dengan kehidupan Yesus loh. Tapi gimana bisa ada orang yang mengaku Injili tapi tetap memandang muka itu gimana sudah? Dan dia merasa kayaknya oke gitu. Even hamba Tuhan coba gitu. Gimana sih? Sedih loh saya kalau pikirin ini ya. Jadi Injil itu sebetulnya apa ya gitu di dalam hal ini. Saya untuk kesekian kalinya, saya bukan mengajarkan perfeksionisme, bukan. Kita perlu pengampunan dari Tuhan. Ini bukan statement self-righteous ya, saya bukan. Tapi kalau kita arah salah saja kita nggak sadar gitu ya. Dan kita pikir itu oke, bisa berjalan berbarengan dengan Injil. I think gereja sangat bermasalah loh, sangat bermasalah. Kita terusin ya. So, the whole counsel of God ya, itu penting gitu. Yang kelima, ya yang kelima. Kebangunan rohani yang dikerjakan oleh Roh Kudus ya, itu jujur saya dengan jiwa manusia ya. Ada panggilan untuk bertobat. Yang kemudian disusul dengan forgiveness of sin ya. Orang menemukan kebenaran. Intinya yang mau ditekankan dalam poin kelima di sini ya, true revival itu selalu menuntut pertobatan. Selalu saya. Kalau membaca di dalam Yohanes itu kan ya, ada conviction of sin, kita sebenarnya bahas nggak itu ya. Conviction of sin ya. Waktu Roh Kudus itu bekerja, dia akan menginsafkan dunia akan dosa ya. Itu istilah menginsafkan itu sebetulnya pakai istilah conviction ya. Convicted di sini sih. Conviction of sin ya, Yohanes ya. Berarti menyadarkan orang, membawa orang itu kesadaran akan dosa. Nah, sebelum dia terus kemudian diampuni kan ya. Ada repentance, ada metanoia, ada perubahan yang betul-betul ini ya, radikal di dalam kehidupannya. Hidup yang bukan lagi untuk dunia, bukan lagi untuk diri, tapi hidup betul-betul untuk Tuhan. Mencintai pekerjaan Tuhan. Bukan separuh-separuh ya, bukan pekerjaan Tuhan itu
Ya ada pekerjaan Tuhan lah, ada ini. Pekerjaan Tuhan dan Tuhan itu bukan ini saya, bukan satu di antara banyak laci. Tuhan dan pekerjaannya itu is everything, saya benar-benar everything. Termasuk di dalam keluarga pun itu dilihat sebagai pekerjaan Tuhan gitu. Tanggung jawab keluarga ya pekerjaan Tuhan, pelayan di gereja juga pekerjaan Tuhan, waktu saudara bisnis, waktu saudara bekerja, itu juga pekerjaan Tuhan. Semuanya itu lihat sebagai pekerjaan Tuhan gitu. Pekerjaan Tuhan itu bukan cuma satu di antara sekian banyak yang lain. Karena ada bahaya, soalnya kalau saudara melihat, ini sih klasik ya sebetulnya ya, harusnya saudara sih sudah sangat jelas gitu. Kalau saudara cuma melihat pekerjaan Tuhan itu cuma pelayanan gerejawi, ini bermasalah. Saudara. Ini kita menciptakan semacam competition yang gak ada perlunya gitu. Nah, saudara antara melihat pekerjaan di dalam dunia itu sebagai sesuatu yang kayak kurang sakral gitu ya. Jadi ada semacam kayak kelas-kelas gitu ya. Nah, kalau kayak gini ya kenapa nggak semua orang jadi hamba Tuhan aja gitu kali ya. Kan konklusinya ke sana dong berarti. Kalau saudara enggak dong, nggak bisa semua orang jadi hamba Tuhan. Dong, kok nggak semua orang bisa jadi harus jadi hamba Tuhan? Ya berarti mari menghargai keanekaragaman pekerjaan dong berarti gitu. Karena kalau kita melihat pekerjaan itu bukan sesuatu yang ini ya, yang layak gitu untuk orang Kristen. Ya berarti kan semua orang mesti jadi hamba Tuhan dong kalau kayak gini. Semua orang mesti jadi pelayan gereja, which is absurd gitu. Itu nggak reformatoris ya sebetulnya konsep kayak begini. Tapi sampai sekarang ya, model dualisme kayak gini masih very much alive loh, very much alive gitu. Even di kalangan hamba Tuhan. Heran deh setelah 500 tahun loh. Kenapa ya? Ya itu karena salah satu problemnya. Karena konsep repentance-nya nggak jelas. Repentance-nya itu bukan repentance di dalam hati yang merubah arah hati sepenuhnya, tapi dilihat kepada apa yang dikerjakan oleh tangan gitu. Areanya apa gitu. Itu bukan konsep repentance-nya Alkitab, bukan itu. Konsep repentance-nya Alkitab itu bukan saudara jadi tadi bankir lah gitu terus atau saudara terus jadi misionaris. Itu bukan konsep repentance-nya Alkitab, bukan. Saudara kok ini ya Pak Yohanes Pembaptis itu khotbahnya kan. Itu kan serjadu kan tanya apakah yang kamu harus perbuat. Yohanes Pembaptis gak bilang jadilah kalian semua nabi seperti aku. Enggak, bukan itu. Repentance-nya bukan ke sana gitu. Repentance-nya ya kamu cukupkan diri dengan gaji yang ada padamu ya dan jangan memeras. Berarti Yohanes Pembaptis ya tetap affirm ya memang calling lu serdadu ya sudah tentara ya tentara gitu. Ya tetaplah jadi tentara gitu. Cuma tentara jangan main power gitu loh. Tentara jangan suka memerah, jangan menindas, mentang-mentang tentara gitu misalnya ya. Itu yang repentance, itu yang metanoia gitu. So, konsep metanoia yang ganti ini ya, saya ganti pekerjaan gitu. Supaya masuk ke pekerjaan yang lebih noble. Tapi arah hati nggak berubah juga. Nah terus apa sudah untuk apa gitu loh maksudnya. Lebih bahaya lagi ya, hamba Tuhan tapi cinta uang gitu misalnya. Apa nggak bahaya gitu? Dia di dalam gereja, tapi dia sendiri hatinya cinta uang. Misalnya gitu ya saya. So, ini ya, konsep repentance yang benar. Tentu saya baca di dalam ini, Kisah Para Rasul, Petrus itu nggak berusaha untuk menyenangkan ini ya, nggak flatter, nggak mengambil hati dari para pendengarnya. Gitu. Saya suka istilah yang dipakai oleh Vicky di sini. He had no soft words for sin. Ya nggak ada kata-kata lunak untuk dosa, nggak ada. Dosa yaitu dosa, serius ya. Waktu membahas dosa itu membahas dosa. Saudara kita takut dengan ini ya, gereja yang mimbar itu dipakai untuk memuji-muji orang. Itu menakutkan sekali, benar-benar menakutkan. Kalau ada mimbar yang dipenuhi Roh Kudus ya, itu important marks ya adalah ada conviction of sin. Gitu. Termasuk untuk hamba Tuhannya sendiri. Gitu. Termasuk juga untuk yang khotbah gitu. Itu betul-betul mimbar yang dipenuhi Roh Kudus. Ada visi kekudusan Tuhan yang dinyatakan dan juga visi belas kasihan Tuhan, of course itu juga termasuk gitu. Visi kemuliaan, kekudusan, kesucian dan belas kasihan anugerah Tuhan. Itu mimbar yang dipenuhi Roh Kudus. Tapi kalau sudah lihat di dalam mimbar ada orang disebut-sebut namanya, dipuji-puji dan sebagainya. Waduh ini bahaya sekali, benar-benar bahaya gitu. Gak tahu mau kemana ya gitu maksudnya. Saya pernah sekali tegur ini ya ini agak less problem. Tapi saya pernah tegur liturgos, salah satu liturgos kita ya waktu di kebaktian terus kemudian kan ini ya ada salam-salaman which is okay itu ada tempatnya di dalam liturgi ya. Tapi kita mesti melakukannya juga tetap di dalam konteks transendensi ibadah kan ya. Terus kemudian dikatakan salam-salaman, ya coba ngobrol sebentar, tanya keadaannya bagaimana. Kalau perlu tanya nomor telepon, ini ibadah atau lagi
potluck apa ini namanya makan-makan bareng atau apa ya ini maksudnya gitu. Nah, Pak Siswe, persoalannya di mana gitu. Kehilangan aspek transendental di situ, langsung berhenti ibadahnya gitu. Dan saudara, ayo silakan ngobrol-ngobrol dulu, tanya kabarmu bagaimana. Itu bukan di ibadah, tempatnya bukan di dalam ibadah. Ibadah adalah saudara audiensi di hadapan Allah yang Maha Kudus. Saudara nggak pada tempatnya ngecuekin Allah dengan ngobrol-ngobrol. Tanya kemarin kamu makan apa, rawonnya di mana yang enak dan sebagainya, pakai kerupuk enggak gitu dan sebagainya. Ini bukan untuk ibadah, bukan di ibadah. Saudara bisa tanya-tanya itu di tempat yang lain, bukan di ibadah tempatnya gitu. Ibadah saudara bukan tanya anakmu kabarnya gimana, sehat nggak gitu, sakitnya sudah turun nggak, derajatnya panas dan sebagainya. Itu bukan di ibadah sudah tempatnya, bukan. So sama ya, kita mungkin bisa memuji orang, nggak harus salah sudah memuji orang gitu. Saudara bisa mengencourage orang dengan memuji orang. Wah hari ini pakaiannya bagus ya gitu, boleh saja. Tapi kalau itu dikatakan di ibadah, itu nggak ada tempatnya actually gitu. Wah saya melihat di sini saudara pakaiannya semua bagus-bagus ya gitu ya. Seperti ini ada yang pakai sepatu baru ya di sini. Ini bukan ibadah, bukan. Ibadah bukan untuk itu gitu. Ibadah juga bukan saudara memperkenalkan sepatu baru saudara, bukan. Gak ada urusannya ibadah dengan itu. So, sekali lagi ya, balik. Waktu revival terjadi, ya itu nggak ada soft words for sin. Ya. Nggak ada buang-buang waktu untuk mengambil hati manusia, supaya bisa merangkul dan sebagainya. Itu strategi-strategi itu nggak ada gunanya semua. Nggak berguna. Akhirnya orang bukan bertemu Tuhan. Orang kerasa seperti kayak makan es krim sementara, seneng, disenangkan jiwanya, tapi terus kemudian juga nggak bertumbuh. Itu nggak benar-benar menyegarkan. Karena orang nggak bertemu dengan Tuhan kok soalnya gitu. Orang cuma bertemu dengan kalimat puji-pujian gombal yang nggak terlalu ada artinya. Terakhir. Revival, spirit work ini yang dikerjakan oleh Roh Kudus itu tadi kita bicarakan repentance, yang ini bicara tentang saving faith, disertai dengan iman yang menyelamatkan. Jadi teguran yang dalam, deep conviction of sin. Lalu setelah itu bicara tentang God's mercy and forgiveness, janji Allah, kehidupan kekal. Kehidupan yang mengikut Tuhan, itu betul-betul sangat menarik. Karena apa? Karena sebelumnya ada deep conviction of sin. Makanya ini penting ya, teguran yang tajam itu sangat penting. Karena kalau tegurannya nggak tajam, kita lunak di dalam menegur. Ini juga akan lunak, offering of grace-nya juga akan lunak. Gitu. Nah, kebiasaan ini kan sederhana gitu. Yesus mengatakan, barang siapa diampuni banyak, dia banyak berbuat kasih. Ya kan sederhana kan ya. Yang sedikit berbuat kasih itu sedikit diampuni. Maksudnya sedikit berbuat kasih karena dia merasa sedikit diampuni. So ini kan berbanding lurus gitu. Deep conviction of sin ya. Kenajisan, terus kemudian waktu the grace of God diberitakan, yaitu betul-betul memulihkan gitu. Gak mungkin di taken for granted karena dia tahu berapa dalamnya dia sudah jatuh gitu. Kepentingannya di sini ya. Kalau kita nggak menyatakan betapa bitternya, betapa pahitnya ya hidup di dalam dosa. Kita bagaimana mau menyatakan the sweetness of Christ itu gimana? Makanya ini persoalan ya di dalam gereja. Orang itu nggak betul-betul mengerti the sweetness of Christ. Karena apa Bukan karena Kristus kurang manis atau karena Kristus kalau mau menjadi klise, bukan. Tapi karena teguran dosanya itu nggak cukup nggak cukup di sini. Mungkin hamba Tuhannya sendiri juga kurang kritikal terhadap kehidupan itu. Gak bisa melihat kehidupan ini sebagai kehidupan yang fallen dan perlu ditegur gitu, nggak ada. Bagian ini kurang atau tegurannya ya klise. Akhirnya teguran klise, Kristusnya klise gitu, Injilnya juga klise gitu. Ininya klise. Tapi kalau ini dalam, penghiburan juga dalam. Ya, yang berbahagia itu orang yang dihibur dari penderitaan karena ini nggak bisa keluar daripada persoalan dosa itu ya. Dan makanya ini penting sekali ya conviction of sin. Calling to repentance dan sebagainya. Bukan cuma khotbah-khotbah yang menarik untuk dipikirkan gitu ya, giving certain insight. Kita kadang-kadang orang reform bisa tempted deh ke arah sana, termasuk saya gitu ya. Kasih insight yang baru, yang menarik, yang seperti kayak membuka wawasan terus-menerus, nggak ada habis-habisnya. Memang on the one hand juga, on the other hand kita juga tahu Alkitab itu limpah kan. Memang kita juga mesti menyaksikan di dalam kelimpahan yang nggak harus salah di dalam hal ini ya. Tapi kalau kita terus kemudian di-driven by spirit, ini ya kamu telah mendengar tetapi aku berkata kepadamu gitu ya, selalu apa yang baru gitu misalnya.
yang established gini, aku berkata kepadamu, nggak pernah dengar yang kayak gini ya. Wah ini baru dan sebagainya. Kita bisa tempted untuk masuk ke dalam model kayak begini ya. Semua pengajaran kita khotbah, tapi sebetulnya nggak terlalu ada teguran gitu untuk jemaat itu. Just merely offering new insights. Bahaya ya soalnya. Dan orang bisa kayak ketagihan loh saya ini dengar kayak gini. Dengar yang apa ini? Wah ini apa baru gitu ya. Wah kalau kita di GRI Kelapa Gading bisa terus dengar yang baru terus gitu ya. Hampir nggak ada pembicaraan klise. Itu bisa bahaya loh saya. Sudah kadang-kadang itu message yang paling ini ya, paling kritikal ya, paling eksistensial. Itu nggak harus informasi yang new insight bagaimana. Saya ambil contoh ya. Kalau saya bilang ya, ini cuma contoh ya saya. Suamimu mati. Itu bukan new insight ya, bukan. Tapi itu very important message gitu. Betul nggak sih? Ini kan bukan memberikan suatu pengertian gimana. Oh, saya nggak pernah dengar loh, ada namanya suami bisa mati. Bukan itu kan, saya. Itu kan rumahmu kebakaran gitu misalnya. Ini kan message kan, saya. Tapi ini kan bukan kategori new insight ya. New insight itu kayak begini. Lu nggak tahu ya, rumahmu itu ya sebetulnya ya, desainnya itu sebenarnya. Itu ada bau-bau Art Deco. Tahu Art Deco nggak gitu? Kamu pernah dengar? Oke, saya jelasin Art Deco. Nah ini new insight namanya gitu ya. Saudara nggak sadar bahwa rumah saudara itu punya seni Art Deco yang dipengaruhi dari mungkin aliran Prancis atau apa gitu ya. Ini kan di new insight, itu new insight. Tapi kalau saudara bilang rumahmu kebakaran, nggak ada new insight saudara di sini gitu. Ini kalimat sederhana gitu, rumahmu kebakaran. Tapi saudara perlu kan dengar kalimat itu kan? Rumahmu kebakaran itu saudara perlu kan? So di dalam khotbah ya saudara nggak harus dapat new insights, nggak harus. Saudara bisa dapat message yang very crucial seperti kayak rumahmu kebakaran itu gitu. Tapi nggak terlalu ada new insights, nggak ada nggak ada pengertian baru yang wow gitu ya. Saya kok nggak pernah dengar gitu ya. How beautiful ide ini gitu misalnya, nggak harus ya gitu. Tapi saudara tahu bahwa saudara di challenge untuk bertobat. Ini loh saya, ini sekali lagi ya, saudara di challenge untuk bertobat. Kita perlu pengajarannya seperti itu saya. Doakan deh saya hamba Tuhan supaya nggak tempted. So setelah ada repentance, yang terakhir itu bicara tentang offering of the grace of God ya, terakhir ini, saving faith ya, God's mercy. Oh di dalam istilahnya ini apa, Joel bikin dia, we must storm the mercy seat, pleading God's promises and trusting Him, who is able to fill the earth with the knowledge of Himself. Orang itu menghargai janji-janji Allah lebih daripada yang lain ya, janji-janji Allah. Janji-janji Allah itu menjadi manis. Karena ada ya ini teguran tadi ya. Terus Allah datang dengan penghiburan, dengan janji, dengan belas kasihan, dengan anugerah kasih karunia dan seterusnya. Oke, saya sampai di sini dulu. Kalau sudah ada tambahan pertanyaan silakan. Pak Billy mau bertanya. Tadi kan Bapak mention tentang pembedaan antara kebangunan yang sejati dengan kebangunan yang ya man-made begitu ya. Iya. Apakah mungkin di dalam kebangunan rohani itu ada bercampur antara keduanya? Dan kalau mungkin, apakah kalau begitu setiap kali kita melihat fenomena kebangunan kita harus ada sedikit skeptis karena mungkin bercampur antara keduanya? Skeptis enggak sih. Saya bukan mau membawa kepada saudara ke arah skeptis itu ya. Itu kan ntar kita bisa menjadi persoalan yang lain ya. Tapi gini loh, ini pertanyaan menarik juga. Waktu kebangunan rohani terjadi, indeed itu bisa masuk ini sih, pekerjaan setan, benar-benar pekerjaan setan gitu. Tapi konsep kebangunan rohani yang campur sama man-made ini kayaknya nggak ada ya, mapping yang kayak gini ini nggak ada gitu. Itu kebangunan rohani atau yang diusahakan manusia. By the way, yang diusahakan manusia bisa jadi pekerjaan Tuhan juga gitu ya. Tapi kita nggak call it revival gitu. Maksudnya nggak setiap kali, nggak setiap minggu itu kayak Pentakosta gitu ya, kayak Pentakosta like gitu kan, nggak ada minggu-minggu yang seret gitu ya, ada minggu-minggu yang susah gitu, ada the day of small things ya kalau istilah Alkitab gitu. So itu kita ya di dalam hal ini kita nggak bicara tentang kebangunan rohani yang campur lagi karena ini rumit sekali ya kalau kita masuk kayak gitu terus kemudian kita gimana ya kita diferensiasinya gitu. Justru yang perlu diferensiasi itu ada pekerjaan Tuhan dan pekerjaan setan malah gitu. Bukan yang man-made ya. Tapi kalau yang man-made ya sudah either man-made atau yang ini true revival gitu. True revival itu kalau sudah baca ini ya Pak, sudah ada sih di YouTube ada banyak ini ya. Cerita gitu, sudah bisa baca lagi kayak.
satu pulau, satu kota yang terkenal sangat ini ya, Pak, itu jauh daripada Tuhan. Terus tiba-tiba gitu ya, out of nowhere, Tuhan bisa mendatangkan satu perasaan keberdosaan yang sangat mendalam. Sampai ada orang datang ke gereja dengan sendirinya tanpa ada undangan, tanpa ada flyer. Dari sini aja kita kan sudah bisa lihat. Saya bukan mengatakan kita sebarin flyer itu jadi man-made lah, pelagian. Bukan itu ya. Tuhan juga bisa bekerja dengan cara small things, of course gitu loh maksudnya. Tapi kalau true revival itu nggak ada saya. Itu flyer-flyeran lah, terus kemudian publikasi. Itu nggak perlu sama sekali gitu. Dan ini perhaps agak sensitif, calling juga nggak perlu gitu. Sudah baca di dalam cerita Jonathan Edwards, nggak ada calling-callingan gitu. Orang nggak perlu di-calling. Tapi sekarang kan ya calling mesti sampai beberapa kali. Masih ada yang nggak jelas, mesti mengeraskan, mesti dipanggil lagi. Saya bukan mengatakan ini purely man-made, bukan itu ya. Again, Tuhan bisa bekerja small things, ordinary, tapi you don't call it revival, karena itu bukan revival gitu loh. Itu saja gitu. Kalau kita bilang pokoknya yang datang 1000 ke atas revival, ini masalah, soal konsep kayak gini masalah. Ntar kita lama-lama jadi bisa unconsciously memosisikan diri sebagai agent of revival gitu. Either pribadi atau gereja. Gereja kita adalah agent of revival. Ini nggak benar loh saya kayak gini gitu. Konsep kedaulatan Tuhannya itu sangat tergeser jadinya gitu. Ini kan mirip seperti kayak orang dari gereja tertentu yang merasa jadi agent mujizat kan. Mirip loh sebenarnya ini. Kalau mau mujizat ya inilah Pak, dari gereja itu gitu misalnya gitu. Agent mujizat gitu. Gak ada itu agent mujizat. Tuhan mau kasih mujizat kapan dia mau. Gak ada itu gereja yang bisa melakukan mujizat kapan dia mau. Bisa di-plan kayak gitu mujizat. Gak ada itu, gak pernah ada gitu. Kalau kita memang bukan agent of mujizat, gereja kita sih enggak, tapi hati-hati ya. Jangan menjadikan diri agent of revival gitu. Sebetulnya prinsipnya kan sama ya. Agent of mujizat, agent of revival, agent of apa gitu maksudnya. Saya pakai istilah agent di sini dalam pengertian mirip-mirip kayak ini ya, bukan ya kita ini agen, kita tahu kita agen. Bukan itu poin saya, tapi dalam pengertian itu loh, Tuhan sudah mempercayakan kita demikian rupa, sekarang kayak terserah pada kita mau unleash-nya kapan gitu loh. Kita mau unleash the power-nya kapan itu sepenuhnya pada kita. Ini kan bukan konsep reform ya. Bukan loh. Konsep reform kan Tuhan yang unleash gitu. Bukan saudara dan saya. Kadang-kadang misalnya memang terjadi kebangunan rohani sejati begitu, tapi ada orang-orang juga yang ikut mungkin karena tergerak emosinya saja gitu kan. Ya, maksudnya ada orangnya Ikut, maksudnya katakanlah misalkan ikut callingnya karena tergerak emosinya, yang satunya karena memang dia hatinya memang digerakkan Tuhan gitu. Lalu apakah kalau begitu setiap kali kita melihat fenomena seperti ini begitu, seperti ada semacam give it with a grain of salt. Jadi seperti tunggu dulu, kita lihat waktu apakah benar-benar orang-orang ini bertobat atau enggak dan seterusnya. Oh, kalau gitu. Tunggu dulu saya nggak ada masalah. Saudara, maksudnya kalau di dalam pengertian itu saudara mau menguji dalam pengertian tunggu dulu, nggak ada masalah dengan itu. Cuma ini loh, saya agak masih kurang bisa agree dengan konsep yang pertama. Maksudnya gini ya, kalau true revival masih bisa ada orang-orang yang emosional belaka. Kalau true revival itu menyambar semua orang. Itu Tuhan hadir di situ, nggak ada yang bisa tahan di situ. Nggak ada itu orang yang di dalam situ ada revival terus kemudian dia masih bisa skeptis sinis dan sebagainya. Dia akan gosong itu di situ. Maksudnya dia akan kena murka Tuhan. That is the extent of revival. Kalau enggak, ya balik lagi berarti bukan revival gitu loh. Berarti bukan revival gitu. Yesus pun ya di dalam kehidupannya. Ini Yesus loh. Selalu dipenuhi Roh Kudus tanpa without fail. Gak selalu revival loh di dalam ini ya, pelayanannya gitu. Kita mesti jelas ya konsep ini gitu. Ini Yesus loh gitu. Maksudnya kita kan membaca di dalam bagian Alkitab ya. Ini tergantung bagaimana saudara mendefinisikan revival gitu. Gak setiap kali Yesus tuh khotbah terus kemudian orang reseptif dan percaya kepada dia gitu. Yang memberi makan 5.000 orang itu kan, itu jelas bukan revival. Dan Yesus gak ada salah apa-apa itu dengan dia memecah belah roti dan sebagainya, memberi makan orang itu perfect sesuai dengan kehendak Bapa. Gak ada yang salah sama sekali dengan Yesus, tapi itu bukan revival kan? Maksudnya setelah itu sebagian besar meninggalkan dia gitu. Nah itu kalau kita call it revival juga, ya kita bermasalah gitu maksudnya. Simply karena ada ribuan orang yang datang gitu misalnya.
Lah mana gitu loh, maksudnya ini apa? Dan ini nothing to do dengan ini ya, nothing to do dengan Tuhan berkenan kepada pengorbanan atau enggak, nothing to do itu. Ya bisa nggak berkenan juga, memang bisa, tapi juga bisa sangat berkenan, and yet still not revival gitu. Ya jadi kita mesti ini sih apa, mesti pelajari lagi ya tanda revival itu apa gitu. Saya di pertemuan yang pertama kan kita pernah bilang ya ada apa di satu kampus morning chapel yang jam 7 kalau nggak salah ya mulainya gitu, jam 7 atau jam 9 lupa gitu. 1 jam harusnya selesai. Tapi karena ada revival, itu jalan terus sampai jam 7 malam gitu. Dan orang nggak bergerak dari sana gitu. Bukan pingsan-pingsan ya maksudnya, bukan gitu. Tapi orang memuji Tuhan, menceritakan firman Tuhan, kesaksian, cerita pertobatan, dan that is revival. Itu revival itu kayak gitu. Dan sekarang kan, ini bukan menghina ya, bukan menghina. Tapi sekarang kan banyak, seorang bisa bikin doa semalam suntuk, bisa aja. Kita juga bisa bikin kayak gitu. Tapi nggak tentu revival kan gitu. Itu doa semalam suntuk yang kita rencanakan gitu. Saya bukan bilang itu rabis loh, maksudnya nggak perlu judgmental juga bilang ini pelagian lah men, nggak harus, bisa juga tulus maksudnya itu ya. Boleh kita melakukan doa semalam suntuk dengan tulus, boleh juga gitu. Tapi kita nggak bisa bilang terus karena kita berhasil, let's say ya berhasil aja sudah salah kalimatnya, berhasil bertahan sampai jam 5 pagi gitu, misalnya kita start dari jam 10 malam misalnya ya. Terus setelah kita berhasil nih nggak tidur loh, bener loh kuat loh ternyata ya sampai jam 5 pagi. Terus kita call it ini revival, itu nggak tentu revival. Ya itu cuma berdoa semalam suntuk namanya gitu. Karena kalau apa-apa kita bilang revival, ntar doa panjangan sedikit revival, ntar ada ini revival, KKR regional revival. Ini kita bermasalah loh konsep tentang revival gitu. Pak Billy, selamat malam. Ini saya dengar dari satu kesaksian gereja dan juga ada literatur yang saya baca juga bahwa kan kalau revival itu satu momen ya, dan kemudian biasanya setelah itu tuh bisa juga diikuti dengan spiritual backsliding. Yang saya mau tanya itu sesuatu yang memang naturally karena ya secara kebangunan kan dari naik ke atas naturally turun gitu ya, atau sebenarnya ada Liru dosa? Itu konsep keliru. Kalau true revival ya bukan backsliding lah gitu. Maksudnya Tuhan nggak mungkin dia bekerja kayak gitu. Setelah fase revivalnya selesai itu gimana Pak? Setelah fase revivalnya selesai ya sudah, Tuhan sudah pernah membangkitkan orang itu kan juga harus bertanggung jawab memelihara api yang terus terjaga gitu. Tapi maksudnya gini loh, itu kalau dianggap seperti kayak momen kejutan gitu ya maksudnya ya. Kejutan high voltage terus habis itu terus kendor lagi dan sebagainya. Itu sendiri juga gak cocok ya sama konsep pekerjaan Tuhan gitu. Masa Tuhan kayak gitu sih cara kerjanya gitu. Mengangkat orang tiba-tiba haleluya terus kemudian dalam 2 minggu dia berzina gitu maksudnya. Kan gimana ya menjelaskan itu? Bahwa di revival ada pekerjaan setan, itu betul gitu. Itu bisa ada pekerjaan setan gitu ya. Maksudnya terus kemudian ada orang-orang yang memang gak pernah belong to that revival. Memang gak pernah take part to that revival gitu. Terus kelihatan seperti kayak backsliding. Itu namanya winnowing season gitu. Musim penyaringan gitu maksudnya. Yang disaring memang gak pernah berbahagia. Maksudnya di dalam doktrin reform gak ada konsep murtad kan. Kita gak percaya itu kan gitu. Lagi pula kalau pekerjaan Tuhan, terus kemudian Tuhan kerja kayak separuh jalan kayak gitu, terus kemudian dia balikin lagi gitu. Gak ada dukungan Alkitabnya loh kayak gitu. Ya ada dukungan Alkitabnya itu Tuhan menyelesaikan apa yang dia rencanakan itu ada gitu. Tuhan sanggup memeliharakan apa yang dia mulai. Tuhan kalau kerja selalu ada buntutnya. Terus kalau pekerjaan Tuhan itu gagal gara-gara kita itu nggak bisa diterima itu konsep backsliding itu. Maksudnya itu bukan backsliding gini loh. Orang waktu di dalam revival ya mengalami revival, terus kemudian Tuhan membakar pada saat itu. Setelah itu terus kemudian revivalnya selesai. Ya sudah dia melanjutkan di dalam pekerjaan yang biasa itu lagi. The day of small things. The day of small things itu bukan backsliding ya gitu maksudnya. Saya ambil contoh gini deh. Orang ini contoh ya. Orang waktu mengalami revival, mengalami revival, dia bisa benar-benar terbakar hatinya. Dia nggak pernah memikirkan suku yang terabaikan. Tiba-tiba dia bisa memikirkan suku terabaikan. Lalu di dalam revival itu terus dia jadi jelas sekali dia mesti jadi misionari menerjemahkan kitab suci ke dalam bahasa tertentu. Waktu revival selesai, pekerjaan menerjemahkan kitab suci itu resek loh kerjaan itu loh. Nah, apa sih?
Orang bisa nggak ya menggebu-gebu menerjemahkan Alkitab? Nah, nangkap saya maksud apa gitu. Ini mulai masuk ke the day of small things, itu bukan backsliding loh, sama sekali bukan backsliding. Atau kerjanya apa? Dokter gitu ya. Kamu dokter kan ya? Ya, misalnya kamu tergerak pergi ke satu pulau, ini contoh satu pulau. Terus kemudian Tuhan kirim orang sakit-sakit, itu kamu mesti ngobatin satu-satu kan. Itu kan lumayan rese ya kerjaan kayak gitu ya. Itu bisa sih nggak ngerjain kerjaan kayak gitu tuh in high voltage. Bersihin mayat dan sebagainya, in high voltage gitu maksudnya. Rada unlikely kan ya. Ini kan pekerjaan rutin kan ya. Tapi kamu mengerjakannya dengan pekerjaan kekuatan dari Tuhan gitu. Is that backsliding gitu maksudnya? Karena kamu nggak keluar air mata gitu maksudnya. Nggak pasti poin saya. Waktu orang revival kan bisa keluar air mata, bisa sampai pukul-pukul dadanya dan sebagainya. Bisa sangat menyesal dan bisa bertobat dan bisa dengan sukacita yang so high gitu kan ya. Waktu ngurusin mayat, waktu itu nggak terjadi, is that backsliding gitu? Atau justru itu namanya Christian perseverance. Waktu kamu tetap kerjain itu gitu. Itu loh maksud saya. Saya bisa revive weekend ya, terus kemudian Tuhan gerakkan, ayo tulis tema tentang ini buku. Waktu nulis buku, itu struggling, saudara, benar-benar struggling. Bukan high voltage itu nulis buku gitu. Mesti keluar masuk library, buka ini halaman berapa ya, ngomong kayak gini. Research itu memusingkan kayak gitu. Ada pekerjaan the day of small things yang berat gitu, yang seperti kayak berat gitu. Ya, that's how life is kan, memang gitu kan ya. Gak setiap kali kita happy birthday gitu. Happy birthday kan cuma sekali dalam 365 hari gitu. Waktu hari biasa, ya saudara nggak party lah gitu maksudnya. Revival is like spiritual party gitu maksudnya. Yang saudara terbakar gitu, yang betul-betul ngambil komitmen. Saudara bisa sangat emotional, highly emotional, even mungkin bisa saking seneng dan saking happiness sampai nggak tidur gitu. Memuji Tuhan selama 3-4 jam gitu, itu bisa kayak gitu. Tapi waktu menerjemahkan Alkitab, saudara nggak bisa menyanyi 3-4 jam ya. Nggak beres itu terjemahan Alkitabnya. You harus nggak boleh nyanyi, lu harus buka kamus, buka ini, buka culture, buka apa. Dan ini kerjaan kayak gini, kerjaan the day of small things gitu. Yang tetap harus jalan gitu. Ya. Backsliding sih terlalu berat ya untuk menggambarkan keadaan yang mulai revival selesai gitu ya. Terus kemudian masuk kepada the day of small things. Bukan backsliding. Kalau ada benar-benar backsliding ya orang itu memang nggak pernah take part di dalam revival. Makanya ini backsliding. Memang nggak pernah berbagian anyway kok. Kalau bicara lain generasi itu lain lagi ya gitu. Maksudnya itu nggak bisa dikait-kaitin kan ya. Misalnya kayak sekarang di Eropa. Kita nggak bisa bilang Tuhan bikin revival di zaman sekarang backsliding. Loh, lah ini sudah berapa generasi ya? Gitu maksudnya kok backsliding nggak bisa dong. Ini memang kalau revival harus ada apa tuh tahan sampai 17 turunan gitu maksudnya. Kan enggak ya, nggak ada konsep kayak gini gitu. Ya revival ya orang itu pada zaman itu waktu lain untuk urusannya Tuhan urusan lain lagi dengan zaman itu dengan orang itu nggak bisa dibilang kayak Europe backsliding gitu. Lah memang generasinya sudah ganti. Ya ini tadi saya baru ngobrol-ngobrol sama Pak Hendrik ya. Ini Pak Hendrik bilang di Eropa dulu pernah ada sejarah ya, pernah pekerjaan Tuhan seperti Martin itu sekarang kurang ada bekasnya. Iya, tapi dulu kita juga pernah ada Shailendra Majapahit dan sebagainya. Dan sekarang juga nggak tahu ada bekasnya kan ya. So, ya iyalah sudah berapa ratus tahun gitu. Nah, nggak saya mau ngomong apa gitu. Dulu Majapahit itu gede loh di Indonesia gitu. Sampai ke gede sekali gitu. Tapi ya sekarang kita mau cari site-nya aja agak susah gitu ini. Palace-nya yang utuh nggak ada sudah nggak ini susah sekali gitu. So ya simply sudah lewat generasinya gitu. Sama maksudnya kekristenan ya ini mesti dipelihara apinya dari generasi ke generasi. Kalau itu nggak dipelihara ya nggak bisa expect dulu pernah ada ini ya. Pernah ada siapa? Pendeta Stephen Tong gitu maksudnya. Terus harus jalan terus. Pernah ada Luther, pernah ada Calvin, pernah ada Paulus, pernah ada Yohanes. Ya. Gak tepat juga maksud saya kalau pakai istilah backsliding untuk itu. Karena itu simply different generation. Maksudnya generasi yang pernah mengalami revival gak mengalami backsliding. Tadi Pak Bidi ngomongin tentang bagaimana ada juga such thing as sleeping Christians. Dan tadi juga senang ngomongin tentang kita persevering in the day of small things. Bagaimana kita bisa peka saat kita sudah tertidur di dalam kehidupan kekristenan kita dalam sehari-hari gitu. Iya, kita ini loh
memang sih untuk menyadari ketiduran sendiri itu perlu ini ya, perlu ada awakening gitu kan. Rumitnya kan di situ gitu kan ya. Wah, at least ada orang lain yang waking, dia menyadarkan bahwa lu ini sleeping gitu kan ya. Kalau kita nggak bisa sadar sendiri, orang lain mesti menyadarkan kita gitu. Salah satunya gambarannya ini, kalau tadi kan saya sebutkan contoh itu ya, kekristenan nggak profetik, itu sleeping gitu. Kekristenan nggak ada lagi teguran, nggak berani menegur dosa. Kalau di zamannya Karl Barth, kan itu contohnya German Christians pada saat itu ya, yang Sieg Heil ini sama Hitler dan sebagainya gitu. Ya itu sleeping Christianity. Jelas konteksnya Barth tuh mikirin ke sana lah. Di dalam sepanjang zaman ada kecenderungan kayak gitu. Orang saudara nggak dengar lagi ini khotbah yang berani menegur dosa gitu. Lunak sekali khotbahnya gitu. Maksudnya ini nggak ada peneguran dosa gitu. Kehilangan profetik itu satu hal. Kedua yang juga bisa sangat jelas-jelas lukewarm gitu. Maksudnya ini kekristenan lukewarm. Kalau kita mau baca ya itulah Kitab Wahyu ya. Kitab Wahyu itu kan ada surat kepada 7 jemaat. Itu kan ada digambarkan seperti kayak gitu. Ya lukewarm. Maksudnya ini ya suam-suam kuku, hidup di dalam kedagingan, hidup yang nggak kritis terhadap ideologi dunia gitu. Orang Kristen yang narasi Injilnya nggak jelas gitu di dalam kehidupan. Dan itu bukan cuma kelemahan ya. Kalau kelemahan one thing. Kita semua punya kelemahan, tapi ini consistently gitu. Dan dia rasa nggak apa-apa kayak gini oke. Misalnya tadi gitu ya. Dia orang Kristen percaya Injil tapi masih sangat melihat muka. Dan dia nggak berasa ada yang salah dengan itu. Maksudnya it's just correct orang melihat muka. Tentu saya harus lihat muka. Ngapain saya bergaul sama semua orang gitu. Kan mesti lihat-lihat orang dong. Ini orang beneficial. Dia pikir berpikir kayak gini oke gitu maksudnya. Ya ini sleeping Christianity gitu. Karena kuasa Injilnya nggak merubah sebetulnya gitu. Nggak merubah cara hidup, nggak merubah cara melihat orang, nggak merubah pandangan tentang uang, nggak merubah gitu maksudnya. Itu sleeping Christianity berarti. Dalam momen-momen seperti itu berarti kita sangat berharap ada orang-orang di sekitar kita yang bisa melihat ketidakkonsisten. Iya. Itu another prophetic gift gitu kan ya. Maksudnya untuk melihat ini kan, maksudnya keadaan yang itu ya nggak harus hamba Tuhan. Saudara sebagai jemaat awam juga bisa, maksudnya nggak harus khotbah juga gitu. Kalau Tuhan minta khotbah ya khotbah, nggak apa-apa. Menegur secara verbal maksud saya. Tapi kita bisa mulai dengan doa gitu kan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk apa yang kami bisa bicarakan pada malam hari ini. Kiranya Tuhan terus menolong kami untuk menemukan tema ini setia di dalam panggilan yang Tuhan percayakan, dan kami mengharapkan kebangunan rohani yang sejati dari Tuhan. Tuhan boleh karuniakan bagi gerejamu, bagi gereja kami, bagi tempat-tempat yang juga gereja-gereja yang sudah sangat mundur jauh daripada Tuhan, yang seperti tidak lagi terlihat ada kehidupan rohani. Kami mohon supaya Tuhan mengaruniakan kebangunan rohani yang sejati, karena hanya Engkau yang sanggup untuk memberikannya, dan kami akan sangat berbahagia dan diberkati kalau kami boleh berbagian di dalamnya. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati kami semua di gereja di mana Tuhan tempatkan kami. Ajar kepada kami untuk terus setia menjalankan panggilan kami. Demi Yesus Kristus kami bersyukur. Amin.